Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regia Vici, NPM 1022123 dari kelas A121 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan beberapa hal atau poin tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Produsen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus PT Krakatau Steel. Seperti yang kita tahu, laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dalam perusahaan pada suatu periode akuntansi yang berupa informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan. Dalam pembuatan keputusan ekonomi, oleh karena itu, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi sangatlah penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kewajiban perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI harus menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor 29/POJK 04/2016 nomor ayat 4 di mana peraturan tersebut mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka kepada pihak OJK paling lambat akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan? Yang kedua, apakah jumlah stakeholder atau investor mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan? Dan yang ketiga, apakah profesionalitas kualitas auditor menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan? Untuk bagian bab 2, kajian teori dalam penelitian ini berisikan 2.1 yaitu landasan teori dengan poin-poin 21.1 laporan keuangan, 21.2 jenis laporan keuangan, dan 21.3 ketepatan waktu, serta 21.4 faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Di mana dalam faktor-faktor ini memiliki 3 poin yaitu 213.1 ukuran perusahaan, 213.2 struktur kepemilikan, 213.3 kualitas auditor. Lalu di bab 2 ini juga ada mengenai penelitian terdahulu di mana di sini peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul yang diteliti. Setelah itu dalam 2.3 yaitu kerangka berpikir dijelaskan bahwa ukuran perusahaan yaitu variabel X1, struktur kepemilikan variabel X2, dan kualitas audit variabel X3 mempengaruhi ketepatan waktu variabel titik Y. Karena di sini peneliti menggunakan metode kuantitatif, maka dalam bab 2 ini memiliki poin 2.4 yaitu rumusan hipotesis, di mana rumusan hipotesis yang pertama yaitu pengaruh ukuran perusahaan, di mana dalam hipotesis yang pertama ini yaitu ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, pengaruh struktur kepemilikan, di mana dalam hipotesis kedua ini struktur kepemilikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Lalu untuk hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh kualitas auditor, di mana kualitas audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian, di mana 3.1 metode penelitian menjelaskan jenis penelitian yang digunakan. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dikarenakan ukuran perusahaan atau variabel X1, struktur kepemilikan variabel X2, dan kualitas auditor X3 terhadap faktor ketepatan waktu variabel Y yang diperoleh berupa data kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan produsen yang terdaftar dan go publik di situs Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2020 sampai 2022. Dipilihnya 3 periode tersebut dengan pertimbangan yang pertama data yang terbilang baru,
Yang kedua sebagai acuan penelitian dengan melanjutkan penelitian periode terdahulu. Yang ketiga untuk mengidentifikasi konsistensi pengaruh tiap-tiap variabel bebas dan terikat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan ketentuan yang pertama perusahaan produsen baja yang ada di BEI studi kasus PT Krakatau Steel secara beruntun untuk periode 2020 sampai 2022 dan sudah mempublikasikan laporan keuangannya di periode tersebut. Yang kedua, menyajikan data dan informasi yang ditujukan untuk menganalisis sejumlah faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan periode 2020 sampai 2022. Yang ketiga, perusahaan memakai mata uang rupiah di laporan keuangannya. Yang keempat, perusahaan melampirkan surat auditor independen bersama laporan keuangan audit periode 2020 sampai 2022. Selanjutnya untuk poin 3.3 yaitu ada operasionalisasi variabel. Dalam rangka menguji hipotesis yang diajukan, maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang pertama, variabel dependen merupakan variabel terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu variabel independen. Dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan kualitas auditor. Lalu untuk poin 3.4 yaitu teknik pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Maka data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data laporan keuangan bisa diakses melalui ICMD dan situs www.idx.co.id atau di Indonesia Capital Market Directory. Yang kedua, data tanggal perusahaan listing bisa diakses melalui informasi perusahaan pada situs www.idx.co.id. Lalu yang poin 3.5 yaitu teknik pengujian data menggunakan uji normalitas, yaitu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel itu berdistribusi normal ataukah tidak. Dalam uji normalitas ini, uji T dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika terjadi pelanggaran asumsi, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Lalu untuk poin 3.6 yaitu ada pengujian hipotesis, di mana dilakukan dengan analisis regresi linear berganda untuk menguji apakah hipotesis penelitian signifikan atau tidak. Dalam pengujian hipotesis, yaitu ada uji T, salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara buah men sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan dalam pengambilan keputusan hasil regresi dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Dengan kriteria jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan ada pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak dan tidak ada pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Lalu yang kedua yaitu uji F, di mana pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dasar pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jika sig F kurang dari A0,05 berarti model regresi signifikan. Artinya secara bersama-sama semua variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika sig F lebih dari A0,05, berarti model regresi tidak signifikan, artinya secara bersama-sama semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi atau penjabaran mengenai penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.